Shalom. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang landasan penyuluh agama menurut yuridis, filosofi, dan religius. Dengan mata kuliah dasar-dasar penyuluh agama dan dosen pengampu Bapak Andrianus Nababan MPD. Sebelum kami ke materi, kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tini Resa Lumbantoruan dan teman saya Satri Medarlina Gula. Saya Tesalonika. Baik, kami akan menjelaskan materi kami yang dimulai dari Saudara Tessa. Kepada Saudara Tessa, kami persilahkan untuk menjelaskan. Peran penyuluh agama. Sejak semula, penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab tinggi. Mereka membawa masyarakat beragama kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Maka, penyuluh agama harus menjadi garden terdepan untuk mengantisipasikan gejala tersebut dengan upaya yang telah diprogramkan dalam kegiatan pada masing-masing binaan dengan kerjasama lintas sektoral. Peranan penyuluh agama sangat penting karena beberapa hal sebagaimana diuraikan berikut. 1. Pembangunan memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan umat beragama. Perlu dimotivasi untuk berperan secara aktif mensukseskan pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka pendek. 2. Umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan. 3. Agama merupakan motivator pembangunan. 4. Media penyuluhan merupakan sarana dan modal penting dalam melaksanakan pendidikan agama pada masyarakat sekaligus dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan kedudukan dan peranan yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat, serta mempunyai posisi yang penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang agama, maka penyuluh agama pada masing-masing agama baik yang fungsional dan penyuluh agama honorer harus memiliki peranan khususnya untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Timur Tengah Utara, antara lain 1. Peranan informatif, 2. Peranan Landasan filosofi penyuluh agama. Pendapat Kingsley dan Hernie tersebut mengandung pengertian bahwa 1. Penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat dan bukan bekerja untuk masyarakat. Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat. Yang kedua, penyuluh tidak menciptakan ketergantungan tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin baik. Memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan masyarakat. Yang ketiga, penyuluh yang dilaksanakan harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia. Dan sejalan juga dengan Kingsley dan Hernie, Esmiger dalam Mardikanto merumuskan falsafah penyuluh sebagai berikut. Yang pertama, penyuluh adalah proses pendidikan yang bertujuan mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat. Sasaran penyuluhan adalah segenap warga masyarakat untuk menjawab kebutuhan dan keinginannya. Kedua, penyuluh bertujuan untuk membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri. Selanjutnya, penyuluhan adalah belajar sambil bekerja dan percaya tentang apa yang dilihatnya. Penyuluh juga mengembangkan individu, pemimpin mereka, dan pengembangan dunianya secara keseluruhan. Landasan penyuluhan agama menurut yuridis. Dari perspektif yuridis, merujuk pada kerangka hukum dan regulasi yang mengatur praktik penyuluh agama.
Ada beberapa poin tentang elemen penyuluh agama menurut yuridis, yaitu yang pertama, hukum dan regulasi. Maksudnya adalah dalam banyak negara ada banyak undang-undang dan regulasi yang mengatur praktik penyuluh agama. Dalam hal ini mencakup bagaimana etika profesi seorang penyuluh agama. Yang kedua, perlindungan hak konstitusi. Maksudnya, banyak negara menganut prinsip kebebasan beragama. Nah, landasan penyuluh agama mencakup perlindungan hak individu untuk memiliki keyakinannya masing-masing. Penyuluh agama harus memastikan bahwa hak-hak individu ini dihormati dan dilindungi. Yang ketiga, pajak dan izin operasional. Maksudnya di sini adalah mempengaruhi pengelolaan keuangan organisasi keagamaan dan perpajakan penyuluhan agama. Dan yang keempat, perlindungan konsumen. Dalam beberapa negara terdapat regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen praktik penyuluhan agama yang meliputi landasan ini mencakup hukum yang melarang praktik penipuan. Dan yang kelima, kode etik dan standar profesional. Maksudnya adalah hal ini mencakup aspek-aspek seperti etika dalam berhubungan dengan klien, kerahasiaan dan integrasi profesional. Yang mana bagaimana seorang penyuluh agama itu melindungi privasi kliennya yang sudah berhubungan dengannya. Nah, landasan yuridis ini adalah hukum yang mengatur penyuluh agama dan melindungi hak individu dalam konteks praktik agama. Kesimpulan dari pembahasan kami ini adalah, dengan memahami landasan penyuluhan agama dari 3 sudut pandang ini, kita dapat memastikan bahwa penyuluh agama berlangsung dengan memperhatikan aspek hukum, filosofi, dan religius yang sangat relevan. Hal ini penting untuk menjaga integrasi dan efektivitas penyuluh agama, serta memahami perannya dalam melayani kliennya. Terima kasih. Shalom. Sekian dari pembahasan kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.